Kak Desi. Salam, selamat malam. Ya. Terima kasih Kak sudah mau bergabung dengan kami dalam podcast Pemuda Jemaat Nasaret Osapa Timur. Beta Debinda Paroka dan ini Beta Beta Risto. Dari sana. Kak Jesse salah satu talent di Jemaat Nasaret Osapa Timur nih Kak Rizale yang kalau video klipnya itu sampai 1,5, 1,2K gitu nonton Kak gitu. Kalau yang lain masih ratusan gitu. Ini juga salah satu talent yang punya senyuman paling manis di Jemaat Nasaret Osapa Timur. Dan suaranya paling bagus gitu. Puji Tuhan ya Kak, puji Tuhan. Tuhan berkati betul Kak. talenta. Kak, sekarang sorry beta tanya ini. Umur berapa nih Kak? Ini soalnya ini pertanyaan paling pertama yang semua anak pemuda Jemaat Nasaret Osapa Timur harus tanya dulu. Oh iya. Kalau saya sekarang 25 tahun. 25 tahun dan sekarang Cafik ya Kak ya? Iya. 25 tahun. 25 tahun. Enggak ya. 71 Kak. Nah, jadi ini Cafik di Jemaat Nasaret Osapa Timur Kak, lulusan dari mana Kak ya? Universitas Kristen Arta Wacana. Bukan. Ya. Setahu beta, Kak Jesse ini jemaat bukan dari sini. Oh ya bukan. Bukan dari sini kan. Bagaimana Kak perjalanan sampai mau pilih Nasaret dari kamu tempat Cafik? Oh iya. Awalnya memang Sonde ada pernah terpikirkan untuk mau Cafik di Nasaret Osapa Timur. Seringkali lewat di muka gereja juga tidak pernah terpikirkan untuk ini satu ketika beribadah di sini. Tidak pernah. Tapi waktu selesai kuliah, orang tua suruh Cafik kembali ke kampung halaman. Tapi saya jujur secara pribadi memang tidak tertarik untuk Cafik kembali di kampung halaman. Tapi karena permintaan orang tua, akhirnya oke lah Cafik setahun di Gereja Petra Eva Menanu. Tapi untuk sekedar cari pengalaman baru, akhirnya coba tanya-tanya kawan. Cek-cek di Kupang, mungkin ada gereja yang membutuhkan Cafik. Akhirnya dengar bahwa Nasaret Osapa Timur ada butuh Cafik. Makanya saya coba kasih masuk surat lamaran dan akhirnya puji Tuhan diterima. Dari Keva berarti? Hanya kalau setahu beta Kak, di Keva itu mayoritas tuh lebih banyak teman-teman yang Katolik ya Kak ya. Berarti ini Kak keputusan untuk dari awal memang berarti keluarga Kristen. Iya. Kan ya Kak ya. Ada soalnya Kak perjalanan yang bikin kalau orang lain bilang beta ini panggilan begitu. Jesse juga gitu, kok ini jadi pendeta panggilan atau ada dua, ada yang panggilan, ada yang salah masuk jurusan, begitu atau tiga berarti dipaksa orang tua. Jesse yang mana? Kalau berbicara mengenai bagaimana saya bisa sekolah pendeta, awalnya saya tidak pernah terpikirkan bagaimana akhirnya bisa sampai pada tahap ini, karena saya awalnya cita-cita saya kan orang yang sangat mencintai hewan, sangat suka dengan hewan. Biar tebak, kedokteran hewan? Ya. Oh, mau ambil sekolah kedokteran hewan, tetapi singkat cerita, waktu masih kecil orang tua sempat bernatsar begitu. Oh, jadi anak natsar. Jadi di teologi itu ada yang namanya panggilan, ada yang anak natsar. Sehingga orang tua katanya sudah dari sejak lahir orang tua sudah bilang ini anak akan diserahkan kepada Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Tapi kan saya tidak tahu sampai situ. Akhirnya singkat cerita ambil keputusan untuk sekolah dokter, tetapi seperti terhambat. Sakit, masuk rumah sakit, akhirnya opname. Berarti memang itu sempat masuk? Ya, sebelumnya di kedokteran? Tidak. Oh, tidak. Tidak sempat masuk karena baru ambil keputusan untuk mau sekolah kedokteran hewan. Masuk rumah sakit sampai akhirnya istilah orang Timur itu naketi. Saya tahu kira-kira ada salah apa sampai bisa sakit. Oh ini nih kayaknya karena ambil keputusan untuk mau patah setir, istilahnya patah setir sekolah kedokteran hewan. Dan mama bilang coba minta maaf ke Tuhan, ambil keputusan untuk sekolah pendeta. Oke, saya ikut ambil keputusan untuk sekolah pendeta dan seperti omong kosong sembuh dari sakit. Oh iya. Sekolah pendeta. Begitu. Itu kayaknya memang pergumulan cukup berat. Iya, karena memang dari awal cita-cita yang memang harus tapi memang sudah dinasarkan dari orang tua. Orang tua sudah. Tapi ketika pas Kak masuk tuh, itu kan Kak masih ogah-ogahan juga begitu, kok pas semester awal gitu. Masalahnya ini kan kedokteran hewan. Iya, karena terpikirkan di sekolah teologi juga kan awalnya
paling hanya baca Alkitab. Sudahlah ikut baca Alkitab berdoa. Ternyata masuk tidak seperti itu. Berhadapan dengan bahasa Ibrani, bahasa Yunani, Islam, Buddha, Hindu. Ada semua gitu. Iya. Pernah Kakak Jesti menyesal gitu? Pernah. Itu semester berapa tuh Kak? Kalau semester awal masih bisa keluar sebenarnya. Tidak Kak. Semester awal itu karena mungkin bertemu dengan teman-teman yang sefrekuensi, sehingga kita kadang masih asik-asik, tidak terlalu pikir. Tapi saya sempat beberapa kali menyesali kenapa saya harus sekolah teologi itu, karena manusiawi kita melihat orang lain pakai seragam. Betul. Aduh, kalau misalnya saya tidak sekolah teologi pasti sekarang saya ada berseragam, atau mungkin ada urus hewan, periksa hewan. Tadi Kak Jesse bilang beberapa kali ada penyesalan. Tadi mungkin alasan yang sama berseragam terus toh, ada alasan lain lah gitu penyesalan. Mungkin kalau sekolah pendeta itu kan kita dituntut untuk sederhana. Kalau misalnya kita lihat orang lain penampilan mereka jauh lebih wow begitu, kita kadang berpikir untung saya sekolah teologi. Sehingga ada seperti tertekan dalam hati kalau misalnya berpenampilan yang terlalu berlebihan, sedangkan kita berkhotbah hiduplah sederhana seperti itu, sehingga menyesal. Menyesal gitu. Jadi memang sebenarnya pengen juga begitu ya. Tapi kan soalnya apa jadi pendeta yang modis gitu toh Kak? Iya, tapi tidak semua orang berpikiran, apalagi budaya kita yang menganggap kalau yang namanya pendeta berarti dia harus seperti ini. Sudah ada kayak patokan khusus untuk seorang pendeta dari budaya kita. Apalagi saya kan orangnya sangat-sangat tomboy. Oh gitu, tidak kelihatan loh Kak. Itu terpaksa. Hobi saya itu pakai celana pendek, kerabik-kerabik. Oh ya. Lalu celana yang lebar, sehingga kalau memakai rok itu terkadang sangat risih bagi saya, apalagi tuntutan harus memakai lipstik dan berarti sebagainya. Kakak bergumul juga Penampilan, karena jadi pendeta kan harus tadi Kakak bilang yang orang lain lihat seperti, tapi kenyataan harusnya. Jadi sebenarnya pergumulannya itu banyak ya. Mulai dari masuk mau sebenarnya di situ, mulai dari situ ini penampilan. Tapi memang anak muda sekarang begitu, harus ada banyak pergumulan yang anak muda menjalani. Salah satu pakai Kak Jesti, tapi semua bisa dilewati terkait. Kak Jesti, kira-kira nih Kak, ketika Kak di Nazaret, Kak lihat anak pas masuk pertama, ini kan bukan jemaat sini nih, pas masuk di sini, apa yang buat Kak bilang, aduh, ada penyesalan soalnya masuk sini, atau aduh untung beta di sini? Awalnya pas lihat anak-anak muda dan Nazaret. Minder. Oh minder gitu kan? Karena kan kita dari istilahnya kampung, Kefa. Lalu datang, wih ternyata anak-anak Kupang seperti ini ya. Makanya memang kuliah waktu itu berhadapan dengan anak-anak yang kita sefrekuensi, kita sama, tetapi pada saat mulai sederhana saja, sehingga tidak terlalu peduli penampilan, saya harus seperti ini, saya harus seperti ini. Tetapi saat datang lihat banyak yang kayaknya ada tuntutan tersendiri untuk menjadi sama, tapi berusaha untuk jangan menahan. Karena sudah dididik seperti harus berbeda kan, karena kita dituntut untuk. Jadi selain yang tadi Kak bilang kayak dari Keva begitu Kak, Kau bilang itu kan kabupaten Kak. Sampai di sini ada perbedaan yang signifikan sekali kok Kak antara Keva dengan Keva ini dalam pelayanan anak-anak mudanya. Mungkin ada yang bisa aku belajar dari Keva? Iya, sejauh ini saya rasa sama. Tetapi satu hal yang paling saya rasa bagus sekali dari anak-anak di Keva itu adalah ketepatan waktu. Mereka sangat tepat waktu. Ini artinya jangan agak kurang. saya tidak terlalu memperhatikan, soalnya kalau dalam pemuda terkadang kurang aktif dalam pemuda di sini. Tetapi kalau misalnya di Keva itu mereka sangat aktif. Tetapi beberapa kali ibadah yang melibatkan pemuda, dengar dari Nona Lita katanya tepat waktu juga. Misalnya molornya tidak terlalu karet sampai karet sekali. Nazaret ya. Hanya Kak, kalau dipikir-pikir baik kembali yang tadi misalnya, ketika orang tua Kak untuk sonde mau Kak kuliah kedokteran karena Kak mulai sakit-sakit, ada sonde Kak nih mau bergumul, ini sonde beta masih bisa ngomong gitu kan, beta kuliah kedokteran begitu.
Tidak juga sih. Langsung sampai Iya. gitu. Jadi memang sampai langsung Iya. dengan orang tua. Karena pada waktu itu kan seperti masih ada dalam masa kayak ikut-ikut saja apa kata orang tua. Jadi saya juga waktu itu ya udahlah. Lagian dalam pikiran saya pendeta cuma bagus lah sudah. Ada seragam Kak, seragam Ada bagus. seragam, ya, jubah besar. Jubah besar, besar. Tapi butuh penantian yang sangat-sangat panjang Kak. Orang lain bisa berseragam dengan cepat, kita masih 5 tahun lagi dari sekarang. Oh iya, betul. Yang tadi menyambung Kak bilang. Capiknya kalau beta tahu jujur nih Kak, perjalanan Capik ke beta pun kakak satu ya pendeta di pendeta. Dia Capik di Nazaret ini hampir sekitar 5 atau 7 tahun ya, beta jangan lupa Kak. Selama itu Kak, sekarang Kak sudah sampai di tahap mana nih Kak? 2 tahun. Baru 2 tahun, Saya baru 1 ya. tahun di Petra Keva, 1 1 tahun tahun di di sini. Berarti baru 2 tahun. sini. Kalau beta lihat kan habis dari Capik Kak harus tes dulu untuk masuk Pikaris kan? Itu ada isu-isu kapan kok Kak tahu? Kemarin sempat dengar katanya pembukaan Vikaris untuk angkatan saya tahun depan. Oh, tahun depan. Berarti cukup cepat ya karirnya. Iya. Soalnya kakak yang dulu tuh sampai 5-6 tahun lah. Ya karena kemarin kan pembukaannya bukan setiap tahun, kalau sekarang kan setiap tahun sudah Oh, sudah ada Oh perubahan. begitu. sehingga ada sedikit mudah, Iya sih, jadi sedikit cepat. untuk pakai seragam nanti bisa lebih cepat. Ini Kak, kalau bisa memilih nih, maunya Capik mau Capik. Vikaris nanti di mana? Alor, Kenapa pilih Alor? dia punya tempat bagus, Pemandangan. Wisatanya nih kok. pemandangan. Karena Pemandangan. selain suka hewan, saya juga sangat mencintai pemandangan, bunga-bunga, pepohonan, sehingga kalau misalnya bisa memilih, saya pilih Alor, atau kalau tidak, Rote. Sumba kan tidak mungkin, Oh iya, Karena GKS. Betul, Oh iya, betul, GKS. betul. padahal Sumba juga kan tidak kalah bagus. Iya, benar. Adek, beta penasaran yang tadi berbicara tentang masuk kuliah dan sebagainya. Kira-kira Kak Jessi punya tugas akhir waktu itu apakah berbicara tentang perbedaan orang yang suka benar-benar masuk di jadi pendeta atau memang tidak suka? Apa sih kakak punya tugas akhir waktu? Saya kemarin menulis tentang biblika pastoral. Jadi Ini berat. Tidak ini murni. berat. Oke, beta. Kira bahas tentang itu, tentang cara masuk. Jadi dia tidak murni biblika, tidak murni pastoral, tapi dia gabungan antara biblika dan pastoral. Saya melihat satu teks Alkitab dan saya mencampurkan pastoral ke dalam. Oh gitu. Kak ambil dari kitab apa? Markus 2 ayat 13 sampai 17. Dari yang hafal. Kayaknya berbicara tentang orang-orang Lewi. Ya. Orang Lewi. Pemanggilan Lewi. Orang Lewi. Oh. Beta pun hafal ingat kalau kamu lihat ya. Kalau Lewi itu kalau saya ingat beta kayak kalau ini tentang Lewi itu dia ada di Matius, Markus sama Lukas tuh. Ya. Karena makanya di Matius Lewi kan saya nama lain Matius. Matius. Tapi kenapa Kak pilih di Markus? Ada 2 alasan sih Kak. Kalau yang alasan pertama, karena di Lukas dan Matius itu ada yang sudah ambil. Walaupun mereka melihat dari sisi yang berbeda, tetapi kita tidak boleh ambil teks yang sama dalam satu skripsi. Itu alasan pertama, sehingga saya ambil Markus. Dan yang kedua, memang kalau dari segi kepenulisan ketiga Injil itu, yang paling pertama yang menulis itu adalah Markus. Sehingga saya tertarik juga. Berarti pembahasannya sama atau? Kan dia Berbeda. punya ceritanya kan sama gitu. Hanya bedanya di Markus, Matius. Iya, dia berbicara tentang Lewi juga. Lewi Tetapi kalau dari Lukas atau Matius itu tidak salah, dia bukan pakai nama Lewi, dia pakai nama Matius. Kalau di Matius pakai Matius. Kalau di Markus yang dia. Lewi. Kenapa kamu ambil tentang Lewi? Sebenarnya ini disarankan oleh dosen pembimbing saya. Dia cuma bilang, Kakak Jessi coba kalau tertarik ini bisa ambil. Jadi saya coba kemudian melihat bahwa Lewi itu kan seorang pemungut cukai. Nah, pemungut cukai ini kan dianggap berdosa di dalam masyarakat pada waktu itu. Sehingga orang yang dianggap berdosa, toh itu yang diangkat oleh Tuhan Yesus. Kan di lingkungan kita kan banyak orang-orang yang dianggap berdosa seperti peminum mabuk, para pekerja seks, itu mereka dianggap orang-orang yang berdosa. Tetapi orang-orang seperti itulah yang justru dicari oleh Tuhan Yesus. Makanya saya tertarik juga menulis tentang itu. Tapi itu kalau kamu lihat itu
ini kayak anak muda juga ada kok Kak, dia punya benang merah. Ada Kak. Anak muda zaman sekarang ini, apalagi kalau misalnya mereka yang setiap hari duduk di deker, minum mabuk pajak mobil-mobil yang lain kan cenderung mereka pajak. Ya. Mau apa, tambah-tambah Kalau di uang. kampung-kampung nggak sengaja kasih jatuh pohon. Baru pegang. Itu kalau misalnya mereka diminta untuk pelayanan di gereja, terkadang respon mereka, ih, ketong sudah pantas, ih, masa ketong nih. Padahal sebenarnya orang-orang seperti itu yang Tuhan perlu, Tuhan Nah, tunggu. tapi ini Kak, ada juga anak-anak yang ketika orang mau bilang, ini mari datang pelayanan, dia nih. Ya, sama kayak dong jadi lewila begitu Kak ya. Tapi dong juga merasa, kotong ini orang berdosa begitu toh Kak. Kotong ini orang berdosa, kenapa nih? Kotong mau pilih, nanti orang ngomong kotong. Karena mereka takut itu duluan. Itu menurut Kak, pandangan Kak tentang anak-anak muda yang gitu kan? Ya tugas kita sebagai anak-anak yang tinggal di gereja harus kasih ingat. Karena orang-orang seperti itu kan butuh untuk dikasih ingat. Kalau lu ini berharga bagi Tuhan. Sehingga masa muda yang ada ini jangan merasa minder. Jangan merasa bahwa lu tidak dipakai Tuhan. Jangan merasa bahwa lu tidak baik dan kita lebih baik. Jangan seperti itu. Nah itu tugasnya kita. Kalau misalnya ada yang tidak memperdulikan lalu kasih tinggal begitu saja, ujung-ujungnya mereka mau lari kemana? Terus tugas dari gereja itu harus. Jesse, ini juga bergumul pemuda, bergumul dengan yang namanya dosa. Kita pernah baca satu ayat firman Tuhan dalam Matius 12 ayat 32. Itu kan berbicara tentang Yesus dengan Beelzebul. Ya. Itu kan mereka kan berdebat ketika orang Farisi dan ahli Taurat bilang ketika mujizat yang Tuhan buat itu berasal dari Beelzebul. Ya. Di situ ada satu kalimat yang ayat 32 yang Tuhan sempat bilang semua dosa itu bisa diampuni, tapi ada satu dosa yang menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni. Jadi Kakak Jesse bilang berbicara tentang orang Lewi yang berdosa. Kira-kira ada kesan dosa yang tidak dapat diampuni? Karena ketemu pemuda bergumul dengan itu. Kalau secara pembahasan Alkitab itu kan dosa yang tidak dapat diampuni itu kan dosa menghujat Roh Kudus. Iya. Jadi menurut saya seperti apa kata Alkitab, dosa yang tidak dapat diampuni yaitu menghujat Roh Kudus. Karena kalau misalnya kita menghujat Roh Kudus itu kan Allah itu sendiri. Berarti secara tidak langsung tidak saja menghujat Roh Kudus, tetapi menghujat Trinitas. Allah itu sendiri yang kita hujat. Tapi kira-kira kalau kau ada kesal nih toh Kak, kalau kau ada jengkel nanti itu hanya beta jengkel nanti, pokoknya menjengkel nanti. Kita tuh masuk di, bukan ya? Bukan. Menghujat Roh Kudus itu seperti menganggap remeh atau tindakan-tindakan kita kayak melihat orang yang membawa firman, sedang bawa firman lalu kita bilang, ngomong apa ajaran sesat. Padahal sebenarnya yang dia omong itu betul. Atau cenderung orang kan zaman sekarang terkenal dengan yang namanya bahasa roh. Bahasa roh. Kalau misalnya orang berbicara bahasa roh, terkadang kita langsung ngejudge bilang begini, ih bahasa apa tuh, kesetan sah, kerasukan kah? Padahal kita tidak tahu sebenarnya, jangan sampai betul Roh Kudus yang sedang berbicara. Nah, itu tindakan seperti itulah yang dinamakan menghujat Roh Kudus. Dan itu dosanya Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa itu tidak dapat diampuni. Nah Kak, kalau kotong selaku pemuda nih, ketika pas seperti yang Kakak bilang, apa ada ya omong seperti itu dan sebagainya. Mungkin kayak beta merasa bisa menghujat Roh Kudus nih. Berarti beta salah dong, itu tidak diampuni. Ya, semua datang pelayanan. Atau tidak boleh seperti itu, karena kan Tuhan bilang penyesalan itu kan yang terpenting. Pada saat seorang menyesali dosanya dan mengaku dengan tulus, dan itu kan setiap hari ada di berita anugerah. Tapi berkaitan dengan dosa menghujat Roh Kudus itu kan ada dalam hak prerogatifnya Tuhan, kita tidak bisa. Kan Tuhan sendiri yang mengatakan di dalam Alkitab. Entah dia mau mengampuni atau tidak, saya rasa itu urusannya dia. Tetapi sebagai manusia yang menyesali dosa, kita perlu untuk jangan merasa, sudahlah saya sudah berdosa, tidak perlu lagi saya datang. Tidak usah. Terus memohon ampun karena Tuhan sendiri bilang, barang siapa menyesali dosanya, dengan tulus dan ikhlas, dia akan diampuni. Berarti itu yang tadi Kak Jesse bilang, ya bisa diampuni, kan tergantung kembalikan kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang mau ampuni atau tidak, itu urusannya Tuhan. Yang penting minta ampun. Ketika bos seperti itu ya harus minta ampun. Tapi Kak, kalau nih itu BMK dong ada kasih tunjuk ayat Alkitab Kak. Itu bilang ayat 14 itu Tuhan bilang di Lewi, ikutlah aku gitu. Nah itu Lewi langsung ikut Saka. Nah menurut
Kak, itu Kayak Lewi itu. dihipnotis. Nah, jangan sampai dia dihipnotis begitu. Kok Ikut atau lagu. ikut kayak biasanya kalau kotong lihat sekarang begitu ya, Iya. Kak. Kalau sekarang gue ikut ibadah pemuda. Keren ya. Lu bisa ada semangat, lu bisa ikut ibadah pemuda. Tapi dia nih ketika Tuhan Yesus bilang ikut Ikut aku, lagu. dia langsung tergerak. Ketika Kak bahas kartu skripsi, Kak ada bahas itu. Kok kenapa Lewi langsung mau? Satu kali Tuhan panggil dia. Iya, karena justru sikap Lewi di sini yang paling menonjol dalam skripsi saya, Oh. karena dia adalah seorang yang berdosa, tetapi tentu sudah pernah mendengar tentang Yesus. Karena dia bukan orang yang tidak pernah mendengar tentang Yesus. Dia tahu siapa itu Yesus, sudah pernah mendengar. Sehingga pada saat dia lihat Yesus lewat, dia tahu bahwa oh itu Yesus. Saya rasa saya tidak pantas untuk Yesus. Sehingga dia berdiri dan melihat dari jauh. Tetapi pada saat Tuhan Yesus memanggil, Lewi ikutlah aku. Dia merasa bahwa, wih ternyata saya ini dibutuhkan. Saya dipanggil oleh Tuhan. Nah itu responnya dengan cepat. Sehingga dia merasa bahwa ternyata saya penting bagi Tuhan. Ternyata saya berharga bagi Tuhan. Sehingga saya dipanggil dengan Tuhan dengan cepat. Berarti sikap yang tadi Kak bilang kalau responnya Lewi itu berarti ketika dia mendengar cerita tentang Tuhan, kan tadi Kak bilang dia sadar mungkin baru langsung lihat Tuhan, dia pernah dengar cerita itu. Berarti dia sebenarnya juga pernah, dia sudah tahu sebenarnya siapa itu Tuhan gitu kan, bukan dia orang baru yang penasaran. Ini dia apa kan kalau dia mau ajak beta ikut soalnya. Berarti itu momen paling berharga untuk dia itu. Ketika dia panggil seperti itu. Sama seperti Sakeus gitu. Oh iya. Sampai panjang. Memang sudah pernah mendengar tetapi belum pernah melihat. Sakeus itu kan sudah pernah mendengar juga tapi belum pernah melihat. Makanya sewaktu dia tahu bahwa Tuhan Yesus ada di situ, dia berusaha untuk memanjat pohon. Nah Kak, kalau di Alkitab kan saya langsung kasih tahu ini cerita selanjutnya kemana kok? Kalau Lewi ini kan waktu tahu dia pemungut cukai, pemungut cukai ya kayak. Berarti sebenarnya dia mungkin sementara bekerja di situ. Iya. Ada sonde dia punya di Alkitab yang kadang pelajari begitu. Dia kasih tinggal langsung itu kok atau dia kalau di sementara bekerja gitu Kak, dia kasih tinggal langsung dia punya hasil yang dia pungut kok atau dia tidak kasih tahu dia sedang memungut atau bagaimana, tetapi waktu di dalam teks itu katanya dia sedang berada di kantor pajak. Berarti dia sedang bekerja. Dan pada saat itu dia langsung jalan mengikut Yesus, tetapi tidak dijelaskan dia meninggalkan uang atau tidak, tetapi dia ini kan adalah dia yang adalah Matius yang ujung-ujungnya menjadi murid Yesus juga, sehingga kita bisa menafsir bahwa dia pasti meninggalkan pekerjaan tukang pajak karena mengikut Yesus. Luar biasa, itu momen yang memang sangat-sangat. Tapi itu Kak, yang sempat beta baca di situ kan orang-orang Farisi dengan ahli Taurat kita ada bilang kenapa Tuhan Yesus dulu bersama-sama dengan orang-orang berdosa. Beta penasaran kenapa sih ada ahli Taurat dan orang-orang Farisi sangat-sangat benci Tuhan, selalu mencari kesalahannya Tuhan. Mereka itu kan iri karena pengikut-pengikutnya Tuhan Yesus jauh lebih banyak daripada pengikut-pengikutnya mereka. Baru Tuhan Yesus kan pernah mencekam bahwa mereka itu adalah orang-orang yang berdosa karena mereka banyak mengajarkan firman, mereka itu orang-orang yang pintar di dalam hal agama, tetapi justru apa yang mereka ajarkan itu mereka tidak lakukan. Sehingga orang lebih banyak mengikuti Yesus ketimbang orang-orang Farisi. Nah Kak, kalau kembali lagi ke konteks yang ayat dari Markus tadi itu, pasti ini si Lewi ini dia kerja di lingkungan orang-orang dong yang notabene pemungut itu kok ketemu saya tahu cerita orang-orang yang gitu, berdosa dan sebagainya. Kira-kira dia selama dia pun ada soalnya pengaruh dari dia pun kawan kerja dong itu yang sebenarnya bikin dia juga dia antara apa percaya Tuhan atau sonde begitu kalau dia apa ada bahas? Tidak ada, karena dia hidup di dalam lingkungan pajak yang kalau misalnya mereka pergi memungut itu mereka seringkali memungut lebih. Salah satu kelemahan dari tukang pajak itu adalah kalau mereka supi pajak rame-rame berarti mereka akan memajak lebih. Jadi kalau misalnya tuntutan pajaknya cuma 100.000, mereka akan ambil 200.000. Sehingga kebanyakan orang di sekitar itu justru hanya menjudge bahwa ini kumpulan-kumpulan orang berdosa. Tidak ada yang berusaha untuk seperti menyadarkan atau apa karena mereka sudah terlanjur dicap sebagai orang yang berdosa. Dari mereka sendiri saya bilang harus apa mau ambil paling banyak. Iya, begitulah. Kalau yang tadi yang Kak Jesse kan lebih pelajaran itu. Kira-kira ketika Lewi dia bertobat dan pasti kan dia akan sekumpulan dengan teman-teman. Apakah dia pernah menyesal? Karena kan dalam kumpulan dengan teman-teman, apalagi kawan-kawan bilang, wih lu bisa begini.
Karena kotong kebanyakan pemuda, contoh kayak mungkin KD, ketika dia bertobat dan banyak teman-teman, bisa kalau bertobat dia begini. Terakhir ada orang bisa pengaruh itu dan dia bisa kembali. Kalau Lewi dia bagaimana? Refleksi pribadi saya kok Kak. Soalnya kalau berkaitan dengan kisah selanjutnya tentang Lewi tidak ada lagi diceritakan di dalam Alkitab. Jadi mungkin bisa dilihat secara refleksi pribadi. Saya rasa saat mengikuti Yesus dan meninggalkan kebebasan yang dulu, tentu ada mungkin sebagai manusia ada penyesalan. Kenapa saya harus ikut Yesus? Apalagi kalau misalnya keputusan untuk mengikuti Yesus, kita akan diatur oleh begitu banyak nilai-nilai Kristen. Sehingga mungkin ada momen di mana ia menyesal, tetapi saya percaya bahwa setelah dia mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus, tentu pertanggungjawaban imannya itu Tuhan akan senantiasa membimbing dia, sehingga dia tidak kembali lagi ke jalannya yang lama. Menurut saya. Jadi sempat tentang pribadi. Iya. Jadi kalau seandainya nanti nih, Kaisal kalau dulu sempat nakal, kan? Dulu sempat nakal, sekarang kalau kawan-kawan, weh bisa lu nih, bisa begini, tetap. Bisa. Karena yang sama kayak di ayat 17 tuh, teman-teman, 17 kan? Ayat 17 Tuhan bilang, soalnya Kak Jas yang Tuhan datang. Tuhan datang cari orang yang berdosa, bukan cara yang benar. Untuk konteks itu ya kalau. Konteks itu untuk tolong kasih pencerahan ke kotong anak-anak muda yang kadang-kadang ketemu, kok kotong orang berdosa, entah ini video nanti ini kotong berdoa dari rumah, saya bilang begitu. Yang butuh dokter itu adalah orang yang sakit. Dan dokter seharus mencari orang yang sakit. Nah, Tuhan itu adalah seperti dokter. Dia datang ke dunia ini untuk mencari orang-orang yang itu lebih banyak tertulis di dalam kitab Lukas. Karena salah satu kitab ciri kitab Lukas itu dia menunjukkan bahwa kasih Allah itu menyeluruh. Jadi tidak saja kepada orang-orang yang benar, tetapi juga orang-orang yang berdosa. Tuhan datang untuk mencari orang-orang yang berdosa. Ini bukan berarti kotong orang yang hidup dalam gereja tidak Tuhan tidak Tuhan perhitungkan, tidak seperti itu. Tetapi justru orang-orang yang seringkali dipandang sebelah mata, orang-orang yang sering dipandang bahwa lu nih berdosa, lu nih tidak ada apa-apanya, lu nih calon-calon penghuni neraka. Orang-orang seperti itulah yang sementara dicari oleh Tuhan. Karena kalau misalnya kita kan istilahnya kita sudah ada di dalam kasih karunia Tuhan, sudah hidup di dalam gereja. Orang-orang yang seperti itu kan ibaratnya domba yang sedang hilang. Dan ayat Alkitab saja bilang, kalau misalnya seorang gembala punya 100 ekor domba, dan satu dombanya hilang, dia akan cari sampai dapat, dan pada saat ketemu dia akan sangat berbahagia karena yang satu ekor sudah. Kayaknya kotong sudah lama Juni Kak Jas. Kak Jas tolong sampaikan pesan-pesan terkait dengan yang menyambung dari tadi belajar dari sosok Lewi begitu untuk anak-anak muda, khususnya kotong anak-anak Nasaret, khususnya Beta Kak. Beta juga. Begitu. Nih supaya kotong banyak belajar dari tokoh-tokoh Alkitab sama kayak Lewi, Keos begitu tadi. Sekarang kan. Oke. Jadi untuk anak-anak muda zaman sekarang melayani Tuhan itu tidak perlu lihat kita punya kondisi yang sekarang seperti apa, karena Tuhan itu tidak butuh kita punya tampilan luar. Kalau misalnya kita tampilan luarnya urak-urakan, tapi kalau dalam hati keinginan untuk melayani Tuhan itu ada, niat untuk berubah itu ada, itu yang paling dibutuhkan Tuhan. Respon kita sebagai anak muda untuk ikut Tuhan, itu yang paling Tuhan butuhkan. Sehingga asal punya setitik saja niat untuk melayani Tuhan, jangan pernah matikan itu. Kembangkan, datang kepada Tuhan, karena justru orang-orang seperti itulah yang dinanti-nantikan Tuhan. Terima kasih Kak Jas. Ya, baik, sama-sama. Terima kasih sudah mau bergabung. Kak, kemudian mohon bimbingannya terus untuk kami pemuda-pemuda dan sukses untuk tes vikarisnya nanti Kak tahun depan. Semoga COVID cepat berlalu supaya amin. Kerja bisa dilaksanakan. Amin. Sampai ketemu lagi Kak. Ya, sampai jumpa. Shalom.
Ya Tuhanku, kami perlu tolongan tangan-Mu. Hari-hari kami lalui dengan tiada damai hati ini. Kemana kami harus pergi? Kekuatan pun kami tak miliki. Kami sebut dan sebut nama-Mu Tuhan. Dengarlah rintihan anak negeri ini. Ya Bapa Surgawi, padamkan api amarah-Mu. Bawa serta badai ini pergi berlalu bersama hari ini. Ya Tuhanku, kami perlu tolongan tangan-Mu. Hari-hari kami lalui dengan tiada damai hati ini. Kemana kami harus pergi? Kekuatan pun kami tak miliki. Kami sebut dan sebut nama-Mu Tuhan. Dengarlah rintihan anak negeri ini. Ya Bapa Surgawi, padamkan api amarah-Mu. Bawa serta badai ini pergi berlalu bersama hari ini. Ya Bapa Surgawi, padamkan api amarah-Mu. Bawa serta badai ini pergi berlalu bersama hari